baru tahu banget ternyata kalau di Balikpapan itu ada banyak destinasi eko pariwisata yang bisa kita datangi. Jadi sebagai anak Jakarta yang lumayan jarang banget nih main ke Kalimantan in general, aku senang banget bisa punya kesempatan berkolaborasi bareng Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisatanya Balikpapan atau Disporapar serta Forum Duta Pariwisatanya Balikpapan. Nah di acara ini kita diundang selama 3 hari main ke Balikpapan bareng sama content creator lainnya, dan kebanyakan sih content creatornya itu bener-bener domisili di Kalimantan ya, Kalimantan Timur lah terutama. Jadi kebanyakan dari Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan daerah sekitarnya. Kayaknya yang dari Jakarta atau luar Kalimantan itu cuma 3 orang, salah satunya itu aku. Kita di sana seru banget acaranya, selama 3 hari kita jalan-jalan dan pergi ke tempat eko pariwisata sekitaran Balikpapan, dan ternyata tuh banyak banget yang bisa dilihat. Trip ini sebenarnya lumayan agak random ya, karena tiba-tiba aku tuh diajak aja sama Jessica dari Carbon Ethics / Bumi Journey yang emang duluan dapat kesempatan untuk datang ke acara ini, terus kemudian dia ngajakin aku, ya udah akhirnya kita jalan-jalan deh. Jadi acara tur Balikpapan ini dimulai dengan kita kumpul di Kebun Raya Balikpapan, ketemuan sama semua peserta, abis itu arahan, abis itu sambutan dari kepala dinas setempat dan para sponsor. Setelah acara pembukaannya selesai, kita langsung jalan ke area camping. Aku jujur sebenarnya udah lama banget gak pernah camping ya. Mungkin terakhir camping tuh sekitar 12 tahun lalu. Tapi senang banget karena bisa camping lagi. I forgot how much I love doing camping actually. Setelah setup tenda di sini, terus kita beres-beres, abis itu istirahat sebentar. Selesai nih tendanya, gotong royong. Ini dia pemandangan dari tendanya, seru banget kan? Sorean itu kita beneran istirahat aja dan bisa jalan-jalan sekitar Kebun Raya Balikpapan ini. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Kebun Raya Balikpapan, selain bisa piknik-piknik dan jalan-jalan sekitar area ini, kalian juga bisa camping. Jadi mereka emang punya khusus area camping groundnya. Tempatnya lumayan bersih, cuman emang kalau misalnya kalau mau ke kamar mandi, kita harus agak naik ke atas gitu sih, nih lewat jalan malam-malam kalau mau ke kamar mandi. Which is fine sebenarnya karena kamar mandinya bersih. Terus malamnya kita masak-masak. Ada lombanya gitu sih, meskipun grup aku nggak menang, tapi aku tetap senang karena kenyang, makanannya enak. Terus kita santai-santai sambil ngelihat kunang-kunang. Besok paginya kita langsung beres-beres karena kita cuma nginep semalam di sini. Sambil nunggu ngantri-antrian mandi, aku gambar-gambar dulu sebentar sambil nulis di jurnal. Abis selesai beberes, kita langsung naik ke atas untuk sarapan. Naik ke atas, manjat. Semangat. Lanjut ke spot berikutnya. Selama kita di sini, kita jalan-jalan naik bis pariwisata ini loh, lucu banget ya. Tempat berikut yang kita mau datengin adalah kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup di Balikpapan. Selain jadi tempat rescue untuk kucing, di sini juga tempat rescue beruang madu. Di dekat pintu masuknya ada pohon terembesi yang gede banget. Pohon terembesi ini jago banget nyerap karbon loh. Dalam 1 tahun mereka bisa menyerap sampai 28,5 ton CO2. Nah begitu masuk ke dalamnya, kita mulai tuh ngeliat enclosure-nya beruang madu. Enclosure tuh kayak semacam kandang tapi super gede banget gitu. Beruang madu yang ada di sini adalah beruang madu rescue yang diambil alih dari orang-orang yang sebelumnya memelihara mereka secara ilegal. Jadi spesies beruang khas Indonesia ini agak beda sama beruang-beruang lainnya. Jadi kalau beruang di kutub atau grizzly bear itu kan gede banget ya. Mereka tinggi bisa sampai 3 meter. Nah kalau ini kecil banget. Ukurannya mungkin sekitar kayak anak umur 8-10 tahun kali ya. Selain bisa ngeliat beruang madu, sebenarnya kawasan ini juga disukain banget sama para pecinta burung. Kita lihat beberapa spesies burung di sana, cuman aku tuh nggak terlalu ngeh ya ini tuh spesiesnya namanya apa. Dari tempat ini kita lanjut lagi main ke Mangrove Center di Balikpapan. Waktu nyampe ke sini tuh kaget banget sebenarnya karena nggak pernah ngeliat hutan mangrove yang tinggi-tinggi banget pohonnya. Pohon-pohon mangrove yang aku sering lihat di Pulau Seribu tuh kan juga pendek-pendek ya. At least nggak setinggi-tinggi inilah. Kalau ini tuh beneran kayak hutan banget. Tapi lucunya kita tuh emang nggak bisa jalan ya di sekitaran hutan mangrove ini karena isinya tuh pasir-pasir dan akar-akarnya. Kegiatan ini lumayan yang paling favorit sih selama tinggal di Balikpapan karena kita bisa nyusurin sungai dan ngelihat langsung ekosistem mangrove yang penting banget untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tempat selanjutnya yang kita datengin adalah kawasan hutan lindung Sungai Wain. Kita akan nginep semalam di sini dan nanti malam kita ada trekking di hutan, lalu besok paginya kita akan bird watching. Jadi kita dikasih wejangan dulu nih supaya aman di sana.
Sudah jadi. Setelah mandi, beberes, dan istirahat, kita makan malam. Abis itu kita trekking di hutan. Kita cuma lihat beberapa serangga doang malam ini, which is nggak apa-apa sih. Karena binatang yang gede-gede biasanya udah denger manusia dari kejauhan, jadi mereka udah kabur duluan karena mereka ternyata takut sama manusia. Besok paginya kita trekking lagi untuk ngelihat burung-burung, dan sayangnya baterai HP aku lumayan sekarat banget karena kalau mau ngecharge tuh ngantri banget ya guys. Jadi ya udah ngerekam seadanya aja. Tapi satu hal yang aku suka banget selama nginep di hutan lindung Sungai Wain ini adalah proses trekking dan jalur-jalurnya tuh udah rapi banget. Udah siap banget untuk mengcater turis yang mau datang ke sana. Cuman emang kuncinya cuma satu sih. Yang penting kalian inget untuk dengerin ranger ya. Jangan so tau, jangan kemana-mana sendiri. Pokoknya ikutin aja arahan mereka semua. Keluar dari hutan, kita diajakin ke pasar impres kebun sayur. Di sini tempat beli oleh-oleh gitu, dan aku pengen ke satu tempat yang terkenal banget, yaitu pisang gapilnya warung Nenek Bahari. Kalau kalian lagi kesini jangan dilewatin sih guys, karena emang enak banget sih rasanya. Finally, last but not least, tempat terakhir yang kita datengin adalah wisata edukasinya Bang Bejo. Ini adalah desa wisata yang menjadikan kangkung sebagai bintang utamanya guys. Itu dia cerita dari jalan-jalan ekoturism di Balikpapan. Gimana guys menurut kalian? Ada yang tertarik kah untuk datang ke sana? Jangan lupa share di komen dan subscribe ya. Bye. Thanks for watching.